Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nurul Falak dengan NIM 2203022. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi sistem. Autentikasi sistem adalah proses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi atau sumber daya organisasi. Autentikasi merupakan bagian penting dari keamanan cyber untuk mencegah akses tidak sah ke sistem. Ada beberapa jenis autentikasi sistem yang umum digunakan, yaitu autentikasi berbasis kata sandi, yang metodenya yang paling umum itu tetapi juga rentan terhadap peretasan. Dan ada autentikasi biometrik menggunakan karakteristik biologis unik seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau voice recognition. Autentikasi berbasis sertifikat, yaitu metode transkripsi yang memungkinkan perangkat dan orang mengidentifikasi dirinya ke perangkat dan sistem lain. Selanjutnya ada autentikasi berbasis token. Perangkat dan sistem menghasilkan nomor unik baru yang disebut PIN satu kali berbasis waktu TOTP setiap 30 detik. Selanjutnya ada pemberitahuan push. Pengguna menerima pesan di telepon mereka yang meminta mereka untuk menyetujui atau menolak permintaan akses. Dan selanjutnya ada autentikasi suara. Pengguna menerima panggilan telepon dan diminta untuk memasukkan kode atau mengidentifikasi diri secara lisan. Untuk mengurangi penyusupan akun, disarankan untuk menggunakan 2 metode autentikasi atau lebih. Hanya itu dari metode autentikasi. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syam dengan NIM 2203009 dari kelompok 9 RMIK A22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu otorisasi, di mana otorisasi adalah proses untuk memberikan atau menolak hak akses suatu pengguna atau sistem terhadap sumber daya atau informasi tertentu. Dalam dunia digital, otorisasi menjadi kunci untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga sistem dari serangan yang tidak diinginkan. Ketika kita berbicara tentang otorisasi, kita sering kali berhubungan dengan tindakan seperti login, perizinan, ataupun pengendalian akses, di mana pada dasarnya otorisasi membantu kita untuk mengendalikan siapa saja yang dapat melihat, menggunakan, atau mengubah suatu sumber daya atau informasi. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang mengakses bagian sensitif dari sistem. Nah, apa sih pentingnya otorisasi itu? Otorisasi ini sangat penting dalam menjaga keamanan sistem komputer dan melindungi data. Tanpa adanya mekanisme otorisasi yang baik, siapapun dapat dengan mudah untuk mengakses informasi sensitif atau melakukan tindakan yang merugikan, termasuk pencurian data, perusakan sistem, dan manipulasi data. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari otorisasi ini? Nah, otorisasi ini biasanya melibatkan proses autentikasi terlebih dahulu, di mana pengguna membuktikan identitasnya melalui penggunaan username dan password, atau email dan password, atau mode autentikasi lain seperti sidik jari ataupun kunci keamanan. Setelah autentifikasi berhasil, sistem akan memeriksa peran dan hak akses pengguna yang terkait dengan akun tersebut. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya pada contoh autentikasi dan otorisasi. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh daripada autentikasi dan juga otorisasi dari sistem pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, untuk autentikasinya itu ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama di sini ada penggunaan ID pengguna dan kata sandi atau biasa dikenal dengan username dan password. Kemudian yang kedua itu ada autentikasi berbasis peran atau biasa disebut dengan role-based authentication. Kemudian yang ketiga ada autentikasi 2 faktor, dan keempat ada sistem sidik jari atau pemindaian wajah, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengelolaan akses berdasarkan kebijakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh otorisasi, yang mana orang yang berhak mengakses data otorisasi ini hanya bisa membaca seluruh database tetapi tidak bisa mengubah beberapa data. Misalkan admin sistem pelayanan Simpus, yang mana admin hanya dapat melihat semua data yang telah
yang telah diinput tetapi tidak bisa mengubahnya seperti data dokter, diagnosa dan sebagainya, tetapi admin bisa menghapus data yang semisalnya tidak sesuai. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.